Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini ya, kita coba membahas bagaimana cara operasi bilangan kompleks. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menghitung bagaimana mencari aliran daya. Nah, di dalam perhitungan aliran daya ada beberapa elemen dasar yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah operasi bilangan kompleks. Nah, bagaimana operasi aritmatikanya? Ya, stay tune terus ya di channel ini ya, jangan di skip-skip. Perhatikan tahapan demi tahapan sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke ya. Oke, untuk mengetahui operasi bilangan kompleks kita harus mengetahui terlebih dahulu hal kecil di sebelum masuk ke bilangan kompleks, yaitu persamaan kuadratik ya. Persamaan kuadratik. Nah, apa sih persamaan kuadratik ya? Oke, X sama dengan ya minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Oke, contoh ya. Contoh 1. Ini contoh satunya, persamaannya adalah misalnya 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 7. Oke. Sama dengan 0. Jadi kita masukkan angka-angka ini ya. Dari persamaan ini, dari contoh satu ini kita dapat tahu yang nilai A itu adalah ini A, B itu ini, C itu ini ya. Jadi dari ini, maka dimasukkan rumusnya ke sini. Masukkan rumusnya. Minus B, mana? Ini kita buat minus dulu. B-nya berapa? B-nya adalah 9 ya, plus minus berapa? Ini akar. B-nya berapa? B-nya 9 kuadrat dikurang 4. A-nya berapa? A-nya 2 dikali C. C-nya berapa? 7 dibagi ya, ini 2. Kemudian kali A. A-nya berapa? 2. Kita selesaikan. Ini minus 9 plus minus akar 9 kuadrat itu 81. 4 kali 2 8. 8 kali 7 56 dibagi 2 kali 2 4. Nah, kita selesaikan lagi ini ya. Minus 9 plus minus ini kurang ini berapa? Akar 25. Oke, dibagi 4. Oke. Sekarang ini diselesaikan. Minus 9 plus minus akar 25 itu 5 dibagi 4. Nah. Oke, sekarang selesaikan ini lagi. Ini berarti hasilnya adalah minus 9 dibagi 4 ya, plus ya, ini plus 5 dibagi 4. Oke. Atau bisa jadi ini bagi ini langsung ya. Ini kurang ini pakai yang plus dulu. Berarti minus 4 dibagi 4, atau ini kalau dijadikan minus berarti minus 14 dibagi 4. Oke. Oke, di sini sudah dapat semua. Sekarang kita coba bagaimana kalau dianya nilainya ini tidak genap jadi 25 atau tidak genap jadi akar. Nah, kita coba contoh kedua ya. Contoh 2.
Contoh kedua. Nah, 5x kuadrat dikurang berapa tadi ya? Dikurang 6x ditambah 5. Oke. Sekarang kita masukkan nilai ini. Ini A, ini B, ini C. Oke, operasi bilangannya sama ya. Ini X1 ya. Ini X1 contoh 1 katakanlah ya. Ya, contoh kedua itu X2. X2 ini apa? Contoh kedua maksudnya. Itu sama dengan rumusnya sama. Minus B di plus minus akar B kuadrat dikurang 4A dikali C dibagi 10. Dibagi 2 kali A. Oke, masukkan rumusnya. Minus di sini, kemudian B-nya berapa? B-nya nilainya apa? B nilainya minus 6 kuadrat ya. Ini diselesaikan dulu. Jadi plus ya. Diakarkan 6 kuadrat dikali 4 dikali A-nya berapa? 5 dikali C-nya berapa? 5 dibagi 2. A-nya berapa? 5. Ini sama dengan. Oke, kita selesaikan satu-satu. Ini sama ini berarti 6, toh? Ya. 6 di kuadrat, bukan 6 di kuadrat ini nih. Gitu. Ya, 6 sama ini berapa? Berarti plus 6 diakarkan 6 kuadrat itu 36. Dikurang 4 kali 5 20 kali 5 100 dibagi 2 kali 5 10. Oke ya, sampai di sini ya, jangan terkecoh. Kemudian berikutnya ini kita selesaikan. Ini plus minus 6, jangan lupa 6 plus minus akar. Nah, 36 dikurang 100 berarti minus 64 dibagi 10. Nah, di sini kita dapatlah operasinya akar minus 64. Nah, akar minus 64 ini tidak bisa kita buat langsung minus 8. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada dalam perhitungan nilai dari akar minus itu, tidak bisa. Ya, maka ini harus diselesaikan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Menjadi 6 plus minus ini akar minus 1 dikali akar 64 dibagi 10. Nah, dalam operasi bilangan kompleks ya, minus akar 1 minus akar minus 1 itu disimbolkan menjadi nilai J. Oke. Sehingga ya, nilai ini dirubah ya menjadi 6 plus minus J. J kecil ini ya. J 8 dibagi 10. Oke. Hasilnya adalah ya 0,6 ditambah J 0,8 atau 0,6 dikurang J 0,8. Oke, hasilnya ini. Nah, jadi kita sudah mengetahui dari mana itu datangnya nilai J. Karena bilangan kompleks ya, bilangan kompleks itu terdiri dari ya, bilangan real ditambah bilangan imajiner. Nah, kalau sudah ketemu dengan angka seperti ini ya, atau seperti ini, maka inilah yang dikatakan bilangan real. Ini dikatakan bilangan imajiner.
imajiner. Maka operasi bilangan inilah yang dikatakan bilangan kompleks. Ya, sudah tahu ya. Bilangan kompleks ini, J ini maksudnya adalah nilainya ini. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui minus ini, maka kita harus pula mengetahui pangkat daripada J. Nah, oke, kita kembali ke sini ya. Oke. Minus J ya. J itu sama dengan akar minus 1 ya. Kalau dia J kuadrat itu sama dengan minus 1 kalau akar sama akar habis ya. J3 sama dengan J kuadrat dikali J. Nah, J kuadrat ini kan minus 1 dikali J. Nah, ini kali ini berarti sama dengan minus J. Oke, sekarang bagaimana kalau J pangkat 4? J pangkat 4 itu sama dengan J kuadrat dikali J kuadrat. Sama dengan berapa? J kuadrat. J kuadrat itu kan minus 1 dikali minus 1. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Minus kali minus plus. 1 kali 1, 1. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalnya dia minus J pangkat 5 misalnya. J pangkat 5 itu kan sama dengan J4 dikali J. J4 1. J berapa? J itu ini. Berarti sama dengan J. Ya. Kali J. 1 dikali J, J. Oke. Ini pangkat 6 kelipatannya. Ini kali ini, kali ini, kali ini sama dengan 6 pangkat ini berapa? Berarti 1 kali 1 berarti minus 1. Oke, dan seterusnya. Oke. Ya. Di operasi bilangan kompleks, kenapa bisa timbul nilai J? Akarnya dari sini. Kenapa dari sini? Karena dia tidak semudah dengan ini. Ini kan langsung. Maka ini harus dirubah terlebih dulu. Kalau kita sudah ketemu dengan nilai ini, maka ini nilai bilangan real, ini bilangan imajiner. Oke ya, mungkin begitu saja ya video singkat kali ini membahas tentang dasar bilangan kompleks ya. Nanti di video berikutnya kita coba mencari bagaimana mencari atau melakukan operasi penjumlahan ya, penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks dengan bilangan real atau bilangan real dengan bilangan imajiner, bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. Oke ya. Karena itu stay tune terus di channel ini. Bagi teman-teman yang merasakan manfaat daripada penjelasan ini, silakan share kepada rekan-rekan yang lain sekiranya teman-teman yang lain bisa mengerti. Nah, dan kemudian apabila dalam perhitungan ataupun penjelasan ini ada hal-hal yang tidak teman-teman pahami, silakan komen di deskripsi channel ini. Atau misalnya ada perhitungan yang keliru ya, saya pun masih belajar, butuh bimbingan ataupun arahan lagi dari teman-teman di sana, maka saya siap menerima kritik dan saran ya, sehingga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa komen, like, dan share kepada sahabat-sahabat lain, dan juga yang paling penting juga adalah subscribe ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.